Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah sekarang kita masuk pada kuliah daring stay at home berikutnya. Sebelumnya kita sudah bahas dalam mata kuliah semiotik ini ada dua pakar besar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Dan terakhir kita juga sudah bahas tentang Roland Barthes yang merupakan Saussurian. Itu kan seorang Saussurian. Nah sekarang ada nggak pengikutnya Peirce? Ada. Tapi ini relatif generasinya lebih generasi baru. Walaupun orang sudah tua banget. Namanya itu Umberto Eco. Umberto Eco ini seorang pakar semiotika berkebangsaan Italia yang terkenal karena pemikirannya antara lain misalnya the semiotic of lie atau the theory of lie atau teori kebohongan. Kemudian ada tentang efek dari semiotika, dia juga bahas soal itu. Dan kemudian ini yang paling fenomenal, batas-batas semiotika. Nah sebenarnya Umberto Eco ini mempertemukan antara pikiran Saussure dan Peirce sebenarnya. Kita lihat dulu aspek-aspek tentang batas yang dimaksudkan oleh Eco ini sebagai salah satu teori paling substansial bila bicara tentang Umberto. Oke, Umberto Eco tidak kemudian melihat tanda hanya pada wilayah komunikasi saja. Nah, tapi dia di banyak tulisan itu mengingatkan secara nyinyir dalam tanda kutip bahwa tidak semua tanda itu kemudian masuk dalam koridor komunikasi, tapi dia tetap saja bisa menjadi tanda dan latar belakang atau makna di baliknya tetap bisa dijelajah. Nah, misalnya ada dua hal di sini. Yang pertama, kejadian atau peristiwa fisik yang berasal dari sumber alam. Misalnya daun bergoyang, daun tidak bermaksud untuk memberi kita informasi apa-apa. Kitalah yang kemudian menerjemahkan daun bergoyang sebagai bukti bahwa angin itu ada. Jadi tanda alam bagi kita sebenarnya tetap memiliki makna, tetapi bukan berarti daun lagi ngomong ke kita atau kita berkomunikasi dengan daun-daunan. Tidak. Tentu saja tidak begitu. Nah, kemudian tanda lain yang tidak masuk dalam ranah komunikasi adalah perilaku manusia yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, ini Umberto Eco memakai istilah kode non intensional. Artinya begini. Kalau bahasa apa yang kita gunakan sehari-hari itu sifatnya intensional. Ada perilaku manusia yang mengisyaratkan sinyal meskipun perilakunya itu tidak disadarinya. Dalam hal tertentu perilaku itu memungkinkan diketahuinya latar budaya orang yang melakukannya itu. Misalnya ada orang yang katakanlah latah begitu ya, atau sedang terkejut, lalu tanpa disadarinya dia melakukan gerakan yang memperlihatkan ciri kebudayaannya. Seorang pendekar silat misalnya, tiba-tiba ada bunyi desis ular yang terdengar dekat kakinya, seperti itu. Nah, mungkin dia melakukan gerakan yang menggambarkan bahwa dia seorang pendekar silat, padahal dia tidak bermaksud untuk bilang kepada kita yang melihat kejadian itu bahwa saya pendekar nih, kalau ketemu sama ular saya begini nih. Tidak, dia sama sekali tidak ada maksud begitu. Cuman kita mampu menerjemahkan itu berkat tanda yang secara tidak sengaja ditunjukkannya. Nah, nanti kita akan bahas pula tentang efek tadi. Kita akan bahas pula tentang batas atas. Kita akan bahas pula tentang the theory of lie yang mengesankan itu. Tapi dari materi hari ini Ajo mau kasih tugas. Kalian harus temukan minimal per orang itu sekitar 10 peristiwa kejadian yang terjadi di alam maupun yang dilakukan oleh manusia. Yang manusia tentu saja alam, tapi nanti kita bahas itu secara lebih filosofis ya. Yang tidak terkategorikan sebagai tanda.
Nah, artinya di sini kalian memang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bertujuan. Nah, sesuatu yang bertujuan. Coba kalian di tag, kalian cari dari jumlah itu nanti setengah Ajo minta itu berupa foto. Nah, setengahnya lagi itu berupa tulisan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.